Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa yang semoga dirahmati oleh Allah. Saat ini kami sedang berada di samping Ustaz Firanda Andirja LCMA dan kami Dr. Fian Latif insya Allah ingin menanyakan beberapa permasalahan yang penting tentang Islam dan sains. Maka kita di dunia sains itu banyak sekali teori-teori yang tampaknya bertentangan dengan Islam. Kemudian banyak orang yang ketika dihadapkan pada teori-teori yang tampak bertentangan dengan Islam ini, mereka ada yang memilih sains sehingga mereka menafikan agama. Mereka tidak mengambil sebagai bagian dari agama sama sekali. Mereka lebih membenarkan sains. Ada juga orang yang lebih membenarkan agama sehingga mereka menafikan sains sama sekali. Nah, kita ingin bertanya kepada Ustaz Firanda Andirja bagaimana kira-kira sikap yang benar dalam menyikapi hal ini, Ustaz. Bagaimana mendudukkan antara Islam dan sains? Apakah mereka itu bisa bertentangan? Kalau ada tampaknya bertentangan, itu bagaimana sikap kita? Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Kita tahu bahwasanya agama diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, pencipta alam semesta, ya, pencipta segala keajaiban yang ada di alam semesta, pencipta segala sains yang ada di alam semesta. Oleh karenanya tidak mungkin kalau kita percaya adanya Tuhan, percaya adanya pencipta, tidak mungkin pernyataan sang pencipta bertentangan dengan apa yang diciptakan. Sebenarnya sains yang ada, teknologi atau perkembangan ilmu yang ada, semuanya dari ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita meyakini Allah yang menciptakan, maka tidak mungkin dia mengungkapkan satu pernyataan yang bertentangan dengan ciptaan dia sendiri. Itu mustahil, ya, kecuali orang-orang yang memang tidak percaya kepada adanya Tuhan, ya. Kemudian perkara yang berikutnya, kita harus ingat bahwasanya Al-Quran maupun hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pada dasarnya bukan ilmu sains. Kita tahu Al-Quran dan hadis-hadis Nabi diturunkan di zaman 1400 tahun yang lalu, ya. Orang-orang Arab yang mereka tidak mengetahui tentang sains sama sekali, dan mereka tidak mengerti tentang sains sama sekali, apalagi ilmu-ilmu teori yang sekarang. Oleh karenanya Al-Quran memang tidak diturunkan sebagai buku sains, tetapi dia sebagai buku yang menanamkan keimanan dan ketakwaan dan amalan saleh. Meskipun kita tidak pungkiri ada sedikit sebagian pernyataan dalam Al-Quran yang tentunya tidak bertentangan dengan sains sama sekali. Oleh karenanya kalau ada nampak sepertinya sains bertentangan dengan Al-Quran atau bertentangan dengan hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka itu bisa saja kembali kepada kesalahan dalam salah satu dari dua perkara. Perkara pertama, kesalahan dalam sains tersebut, sainsnya belum matang, ya, atau dia berdasarkan eksperimen atau penelitian, ternyata penelitiannya salah dan terlalu banyak teori-teori yang akhirnya digagalkan di kemudian hari. Ya, karena mereka begitu eksperimen, kemudian meyakini eksperimen tersebut ternyata di kemudian hari digagalkan oleh para peneliti-peneliti yang lain. Atau kesalahan yang kedua, kesalahan dalam menafsirkan ayat atau hadis-hadis Nabi SAW. Ya, karena kita lihat banyak ulama-ulama sekarang yang mulai mengkritiki sebagian orang yang memaksa bertakalluf, memaksa yang menafsirkan ayat yang sebenarnya tidak ada hubungan dengan sains, ditafsir-tafsir memaksakan untuk hubungan dengan sains. Akhirnya salah dalam penafsiran, sehingga terkadang kesalahan penafsiran tersebut seakan-akan bertentangan dengan sains. Intinya sebenarnya tidak mungkin terbayangkan adanya pertentangan antara sains dan Al-Quran, karena semuanya bersumber dari sumber yang sama, dari pencipta alam semesta ini, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Nah, Ustaz, kemudian ada pertanyaan yang juga tidak kalah pentingnya, Ustaz, yang banyak disalahpahami oleh banyak dari kalangan ilmuwan dan kemudian banyak dari para pelajar sains yang terjebak dalam hal ini, yaitu ketika misalnya di sains itu ada hubungan sebab akibat, misalnya awan menyebabkan terjadinya hujan dan sebagainya, kemudian karena ada gaya kemudian partikelnya bisa bergerak, gayanya bisa bergerak dan sebagainya. Maka di sains itu akhirnya orang beranggapan bahwa kita tidak butuh konsep Tuhan karena semua gejala alam itu bisa diterapkan oleh teori sains, oleh fisika, kimia, biologi. Jadi buat apa kita mempelajari bahwa Allah menciptakan segala sesuatu, Allah mengatur segala sesuatu di semesta, karena teori-teori sains itu ternyata sudah menjelaskan hal ini semua. Bagaimana jawabannya? Ini sebenarnya pemutarbalikan fakta. Seharusnya kita tatkala belajar sains kita semakin percaya kepada Tuhan. Oleh karena Allah mengatakan, afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Tidakkah mereka melihat bagaimana onta diciptakan? Kita lihat bagaimana onta, bagaimana bentuknya, yang penuh keajaiban. Tentunya ada sebab hubungan akibat, tetapi
Sebenarnya itu mengantarkan kita justru percaya kepada pencipta sebab dan akibat tersebut. Contohnya lagi seperti wa fi anfusikum afala tubsirun, dan pada diri kalian apakah tidak kalian lihat bagaimana organ-organ tubuh yang ada dalam tubuh kita berjalan dengan begitu hebatnya. Kalau ada yang rusak, lihat bagaimana para dokter pusing untuk mencari ganti dari partikel atau organ yang rusak tersebut. Semua ini mengantarkan bahwasanya sungguh luar biasa maha suci Allah yang menciptakan alam, menciptakan manusia dan menciptakan hewan-hewan dan menciptakan sebab dan akibat. Sekarang mereka para ahli fisika atau saintis yang mereka ingin memisahkan atau menjadikan Allah tidak punya peran dalam terjadi proses yang terjadi dalam alam semesta, sehingga mereka mengatakan kita sudah mengetahui sebab dan kita mengetahui akibatnya. Sekarang kita bertanya kepada mereka, yang menciptakan sebab siapa? Kalau ada sebab-sebab mengakibatkan, oke. Tapi yang menimbulkan sebab ini siapa? Kok akibatnya demikian? Yang ngatur siapa? Contohnya seperti mereka mengatakan, contoh seperti saya dulu pernah belajar di SMA, alam benar atau tidak? Tentunya Mas Andi lebih paham tentang, mungkin diperbaiki tentang proses penciptaan alam semesta, ya. Seperti kata mereka ada dari sebuah laut, ya, kemudian ada proses amonia terus jadi terkena petir atau apa, saya nggak paham juga, ya. Taruhlah terjadi alam seperti demikian, tapi yang bikin lautnya siapa? Yang bikin amoniaknya siapa? Yang datangkan petirnya siapa? Apakah itu dari tidak ada menjadi ada dengan tiba-tiba? Mustahil. Secara akal, apakah sesuatu tidak ada menjadi ada? Bagaimana? Tidak mungkin. Pasti ada Tuhan yang mengadakan. Dan Al-Quran dalam terlalu banyak ayat mengakui adanya sebab dan akibat. Apa namanya? Allah menyebutkan kemudian fa'akhraja bihi, kami turunkan dengan, kami keluarkan dengan air hujan tersebut tumbuh-tumbuhan. Terlalu banyak dalam Al-Quran. Dengan adanya air hujan kami tumbuh-tumbuhkan apa? Tumbuhan. Dengan sebab ini kami ini. Terlalu banyak sampai Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kita untuk melakukan sebab untuk mendapatkan akibat. Seperti dalam tafsir surat Maryam, tatkala Maryam dalam keadaan lemah, kemudian Allah Subhanahu wa taala berkata, wa huzzi ilayki bi jid'in nakhlati tusaqit alayki rutaban janiyya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Hai Maryam, goyangkanlah pohon korma supaya bisa jatuh apa? Buah kormanya." Jadi untuk menjatuhkan buah korma ada sebab, yaitu dengan menggoyangkan pohon korma tersebut. Terlalu banyak dalam Al-Quran maupun hadis-hadis Nabi yang mengakui adanya sebab dan akibat. Jadi saya katakan ini adalah pemutarbalikan fakta. Seharusnya dengan mengetahui konsep sebab dan akibat, kita semakin percaya dengan Tuhan dan menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, terima kasih sekali. Jazakallahu khairan Ustaz. Jawabannya semoga bermanfaat bagi para pemirsa. Semoga dengan jawaban-jawaban dari Ustaz Firanda Dijani kita bisa memahami bagaimana kedudukan Islam dan sains dan bagaimana hubungan sebab akibat yang ada di dalam teori sains. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَٰئِكَ